Oh, udah nih. Baik, kita mulai Oke, Tat, ya. Iya. oke, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, alhamdulillah segala puji syukur kita sepantasnya kita selalu aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua di antara nikmat iman, Islam, sehat walafiat, dan atas kehendak Allah pula pada malam ini kita kembali mengikuti kajian pekanan hari Rabu bersama Ustadz Sam. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan semoga kita semua termasuk golongan orang yang mendapat syafaat dari beliau yang insya Allah kita istiqomah pada din Islam ini sampai hari akhir nanti. Eh, Semoga untuk teman-teman yang belum bisa hadir karena ada urusan, Allah lancarkan urusannya. Yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat sakitnya. Hari ini tadi ada informasi Ustadz ya, Mbak Rika ya dari TIN yang masuk ICU RSCM. Semoga beliau segera diangkat Allah sakitnya gitu ya. Eh, Baik, hari ini Ustadz akan membawakan tema tentang berpakaian dalam eh, Islam. Tanpa berpanjang kalam, kami persilahkan Ustadz Sam untuk membawakan kajian. Dipersilahkan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa jalla wa ala wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu muhtarul mustafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil maqam amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya akhir zaman. Mengawali ini kita doakan Mbak Rika ya, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesehatan yang tidak menyisakan rasa atau penyakit berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana iswi Mbak Rika anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'u la yughadiru saqaman. Allahumma rabbana iswi Mbak Rika anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'u la yughadiru saqaman. Allahumma rabbana isfiha anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'u la yughadiru saqaman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Demikian pula mudah-mudahan teman-teman yang punya hajat dimudahkan hajatnya, diwujudkan Amin. Amin. Ya cita-citanya, Allah. dan Amin. kita Amin. berdoa mudah-mudahan kita semua istiqomah ya, istiqomah, dan kita berdoa Amin. juga mudah-mudahan Kang Iwan bisa cepat dapat jodohnya. Amin ya rabbal Amin, alamin. amin, Amin. Amin ya Rabbal amin. Yang Alamin. keras aminnya. Amin. Gampang itu gampang. Nah, baik, kita eh, malam ini mengkaji, sebenarnya saya menunggu teman-teman menyampaikan mau materi apa gitu ya. Eh, tapi karena sampai tadi sore nggak ada info, jadi kita membahas yang pernah ya sepintas sih sebenarnya waktu kita mengkaji memahami bahasa Al-Quran ya. Ada kita tentang membahas tentang surat Al-A'raf ayat 26 kalau tidak salah. Tapi saya yakin itu karena tahun 2023 ya. Itu awal-awal 2023 jadi pada sudah, dan kita lengkapi lagi. Jadi kita ingin membahas malam ini tentang hukum berpakaian dalam Islam. Artinya bagaimana berpakaian dalam Islam. Eh, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pakaian. Jadi eh, berpakaian ini ajaran Islam ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 26, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sau'atikum warisha. Walibasut taqwa dzalika khairun dzalika min ayatillahi la'allahum yadzakkarun.
Wahai anak Adam, jadi ini seruannya umum ya kepada manusia. Jadi kalau ada orang yang tidak suka berpakaian itu pencilan ya. Jadi mungkin dia mengikuti teori Darwin ya. Jadi yang nenek moyangnya bukan Adam. Jadi kalau Adam dari saja Adam itu disyariatkan berpakaian. Jadi tidak ada misalnya apa manusia purba yang kemudian telanjang kemudian berbulu gitu. Itu bukan manusia pasti ya. Jadi manusia itu ya seperti kita ya. Nabi Adam itu seperti hanya manusia ya. Jadi bukan sama dengan apa manusia purba yang digambarkan apa ya wajahnya seperti orang hutan gitu enggak. Jadi Adam itu sebagaimana kita. Dan Allah menyuruh kepada anak Adam, telah kami turunkan untuk kalian pakaian. Jadi pakaian itu apa justru ajaran paling awal. Jadi syariat paling awal. Jadi syariat pertama yang Allah tetapkan untuk anak manusia adalah pakaian. Dan pakaian itu adalah gunanya adalah libas. Ya, jadi libasan itu sebagai yuwari sauatikum. Jadi untuk menutup sauatikum, untuk menutup aurat kalian. Warisha dan sebagai perhiasan. Jadi kalau kalau kita mau jujur nih, kalau kita tidak pakai pakaian itu apa penampilan kita sendiri geli gitu ya. Pernah mungkin telanjang terus kemudian pakai bercermin ya. Itu lucu banget gitu. Jadi tidak berbeda nyata dengan yang homo apa yang lain. Jadi gitu ya. Dan ternyata ketika pakai pakaian begitu, jadi itulah pembeda manusia dengan makhluk yang lain. Jadi makhluk yang lain tuh tidak ada yang disyariatkan untuk pakai pakaian. Kalau ataupun ada misalnya itu pasti pemeliharaannya yang kemudian ada anjing dibasi pakaian macam-macam. Sebenarnya mereka nggak mau dipakai pakaian gitu. Jadi makanya kalau ini sunatullahnya kalau manusia yang tidak suka berpakaian itu ya menyerupai apa makhluk yang lain ya gitu. Karena manusia itu dari awal ya, syariat pertama yang Allah tetapkan adalah berpakaian. Dan tujuan pakaian itu adalah untuk menutup aurat dan untuk menjadi hiasan. Jadi perhiasan. Tetapi Allah kemudian menegaskan walibasu taqwa dzalika khair. Tetapi jauh lebih dari pakaian fisik, justru takwa itulah. Takwa itu adalah ketundukan ketaatan dari jiwa seorang manusia. Dan itu lebih baik. Karena kalau takwa jiwanya, maka otomatis syariat yang terkait dengan raganya pasti diikuti gitu. Tetapi kalau kalau tidak takwa ya seperti halnya tadi, jangankan perintah untuk menutup aurat gitu. Jadi perintah yang apa sebenarnya untuk kecantikan, keindahan gitu ya. Jadi perintah-perintah terkait dengan makanan pun yang itu bisa berbahaya dan sebagainya buat mereka tolak. Karena jiwa orang yang tidak bertakwa itu inginnya karena karakter dasarnya manusia itu innal insana li rabbihi lakanu. Jadi sungguhnya manusia itu pada Tuhannya itu nolak, nentang gitu. Padahal kalau kita berpikir jernih ya, justru berpakaian itu udah terjaga dari lingkungan, jadi suhu udara dingin dan seterusnya itu kan terjaga pakaian itu. Dan juga tadi kalau ada aib ya, ada luka dan sebagainya di dalam tubuh itu akan tertutup. Dan intinya dalam Islam itu sebagai penutup aurat. Dan kemudian Allah SWT mengatakan pakaian ketakwaan itu yang lebih baik. Ini bagian dari dzalika min ayatillah. Ini bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang selalu ingat ya, selalu zikir pada Allah. Nah, oleh karena dari ayat inilah maka fungsi pakaian itu ada dua. Yang pertama sebagai libasan yuwari sawatikum, jadi sebagai pakaian untuk menutup auratmu. Yang kedua sebagai warisan, sebagai pakaian untuk perhiasan atau keindahan tubuh. Nah, lalu apakah yang dimaksud aurat? Karena ini perintahnya untuk pakaian itu untuk menutup aurat. Apa sih yang namanya aurat? Aurat itu adalah ma yahrumu kasfuhu minal jismi sawaun minar rojuli awil mar'ati. Jadi aurat itu adalah apa-apa atau bagian dari tubuh atau anggota tubuh atau organ-organ tubuh baik laki-laki atau perempuan yang tidak boleh ditampakkan, yang tidak boleh terlihat. Itu namanya aurat.
Nah, kemudian lalu bagaimana dengan laki-laki? Karena di pergaulan sehari-hari seakan-akan bagi laki-laki itu tidak ada batasan aurat. Sehingga kita lihat ya, laki-laki itu kok tidak tidak setelaten perempuan. Padahal sama saja kalau ada laki-laki yang membuka aurat, dosanya sama dengan perempuan membuka aurat. Ya, karena perintah ini kan untuk anak Adam, jadi semuanya baik laki-laki atau perempuan. Oleh karena itulah maka bagi siapapun di antara kita yang para laki-laki harus tahu aurat. Rasulullah SAW mengatakan fa inna ma tahtas surrati ila rukbatihi minal aurati. Jadi laki-laki itu adalah antara pusar sampai lutut itu adalah auratnya. Jadi pusar, jadi sering kali kan olahraga tuh ya. Olahraga seringkali pahanya kelihatan. Padahal membuka paha bagi laki-laki itu dosanya sama dengan perempuan membuka kerudung. Karena dia memperlihatkan auratnya. Ya, kecuali nanti ada pengecualian dengan siapa di hadapan siapa kan gitu ya. Tapi intinya bahwa aurat laki-laki itu harus ditutup sebagaimana aurat perempuan. Hanya saja memang batasannya yang berbeda. Nah, lalu bagaimana dengan perempuan? Dan ini yang menjadi topik bahasan utama kita. Jadi itu aurat tentang aurat wanita. Rasulullah SAW pernah apa mengomentari ketika Asma binti Abu Bakar, jadi iparnya beliau, ipar Rasulullah, jadi saudaranya Aisyah, kemudian masuk ke rumah Rasulullah, ke rumah Aisyah dengan pakaian yang transparan. Kemudian Rasulullah memalingkan mukanya, saya mengatakan, ya Asma, innal mar'ati idza balagatil mahid lam tasluh an yura minha illa hada wa hada wa asara ila wajhi wa kafaihi. Rasul mengatakan, wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita apabila telah balik dan telah mengalami haid, tidak balaghatil mahid, kalau sudah haid ya, maka tidak boleh tampak dari tubuhnya kecuali ini dan ini. Tapi beliau memberikan isyarat kepada muka dan kedua telapak tangannya. Jadi kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Jadi kalau dia di hadapan yang bukan suaminya dan bukan mahramnya, maka tidak boleh terbuka kecuali wajah dan kedua telapak tangannya saja. Dan ketika Rasul menyampaikan itu, kemudian beliau memalingkan muka, ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak mau melihat karena itu tidak boleh dilihat. Karena apa yang dilakukan oleh Rasul adalah dalil. Bagi kita, ya namanya hadis itu adalah kulun masudiro ila Rasulillah min kaulin au filin au takririn. Jadi hadis Rasul atau sunnah Rasul itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasul, baik ucapannya, baik perbuatannya ataupun persetujuannya. Jadi ketika Rasul memalingkan muka karena Asma binti Abu Bakar itu memakai pakaian transparan, itu menunjukkan bahwa beliau menghindari perbuatan yang haram. Artinya, kalau berpakaian transparan atau membentuk tubuh, apalagi terbuka auratnya, itu adalah haram untuk dilihat. Nah, oleh karena itulah wanita harus tahu di hadapan dia siapa. Pertama, ya aurat bagi wanita itu kalau di hadapan suami, Rasulullah SAW menyatakan tidak ada aurat bagi kalian di hadapan suami kalian atau di hadapan istri kalian. Jadi kalau suami istri, makanya suami istri itu justru terbuka aurat itu sebagai wasilah untuk melaksanakan atau memenuhi eh, apa eh, fitrahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dengan nalurinya, dengan namanya gorizah, gorizatun nau. Dan gorizatun nau itu ada, yaitu kecenderungan terhadap lawan jenis, itu memang ada supaya dibakoin nau, supaya melanjutkan keturunan. Karena kalau seandainya tidak ada gorizatun nau, maka tidak tertarik seorang laki-laki ke perempuan, maka bagaimana mungkin akan melahirkan anak keturunan gitu. Oleh karena itulah maka gorizatun nau itu harus muncul itu di hadapan pasangan yang sah. Oleh karena itulah diharamkan gorizatun nau itu atau syahwat itu muncul di tempat yang tidak benar dan atau di hadapan orang yang bukan suaminya, bukan istrinya. Tetapi kalau berhadapan suami istri itu harus bahkan bisa jadi istri bisa menuntut untuk menceraikan untuk minta diceraikan kalau suaminya ternyata tidak bisa berfungsi. Jadi gorijatun naunya tidak normal. Ya, lebih vulgarnya mungkin ya sudah loyo gitu ya.
tidak bisa menunaikan kewajibannya. Kalau dia tidak bisa menunaikan kewajibannya, maka ya boleh itu boleh minta 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 pisah ya. Dan itu alasan syar'i ya. Karena memang eh, hubungan suami istri itu memang ditujukan untuk libakoinau, untuk melanjutkan keturunan. Sehingga kalau kalau wasilahnya bisa saling melihat, itu bahkan bisa dianggap sebagai bagian dari menunaikan kewajiban. Maka dari itu Rasulullah mengatakan tidak ada aurat. Maksudnya suami istri itu ya silahkan kalau. Walaupun ada yang menyatakan makruh ya makruh dan seterusnya. Tapi makruh itu kan perbuatan yang tidak berdosa. Yang pertama. Kemudian yang kedua mahram. Nah mahram itu ini sering juga salah. Suami atau istri itu bukan mahram. Ingat ya catatannya, suami itu bukan mahram. Jadi mahram itu yang haram dinikahi atau yang haram menikah. Jadi kalau dari perempuan berarti yang haram itu artinya yang haram menikahi dirinya. Jadi kalau suami kalau itu masuk mahram berarti pasah tuh. Jadi tidak sah akad nikahnya. Maka dipastikan bahwa suami itu bukan mahram. Nah, siapa itu mahram? Ya di dalam surat An-Nur ayat 32 ya. Nanti kita bahas ya. Itu orang-orang yang punya hubungan nasab. Seperti siapa bapak-bapak bapaknya. Jadi kalau di perempuan ini bapaknya atau ke atas ya ke kakeknya ya. Kemudian anak sampai ke bawah cucu, kemudian saudara, saudara saudara dari dirinya ya, seibu sebapak atau sebapak saja atau seibu saja. Kemudian saudara dari ayahnya jadi pamannya ya, Pak D, Pak Le nya gitu. Eh, kemudian ada yang akibat persusuan ya, kesusuan atau akibat pernikahan ya. Akibat pernikahan itu yang jadi mahram adalah misalnya anak sambung, anak sambung. Kemudian atau mertua, mertua ke menantu. Yaitu akibat pernikahan. Jadi itu jadi mahram. Jadi mahram. Nah, para wanita di hadapan mahram itu boleh melihat boleh dilihat tempat melekat perhiasannya. Jadi tempat melekat perhiasan adalah tangan, betis, kepala atau rambut ya termasuk di dalamnya leher karena biasanya umumnya eh, mahalul jinnah itu atau tempat perhiasan itu adalah telinga ya telinga sehingga otomatis bisa melihat rambut kemudian kalung itu kaitan melihat leher kemudian gelang itu kaitan melihat tangan atau juga ada yang menghiasi biasanya betisnya jadi walaupun dengan mahramnya seorang wanita tidak boleh dia memperlihatkan seluruh tubuhnya atau memperlihatkan seluruh auratnya termasuk aurat yang berat ya. Jadi tidak boleh misalnya di rumah ya mentang-mentang sama anak sama mantu kemudian hanya pakai celana pendek misalnya atau pakai hanya underwear doang gitu ya. Karena sama anak sama mantunya nggak boleh karena tidak kenapa? Karena dengan mahram pun ada aturannya. Jadi yang boleh dilihat hanya yang tempat melekat perhiasan saja. Karena nggak ada perhiasan sampai paha nggak mungkin atau sampai ketek misalnya ya atau sampai sampai dada ya itu nggak ada. Jadi tempat melekat perhiasan itu maksudnya adalah aurat-aurat ringannya. Jadi ini kalau ada di antara ibu-ibu yang eh, suka karena alasan gerah macam-macam karena dengan anak dan mantu udah buka aja misalnya atau pakai pakaian transparan yang biasa dipakai di kamar sama sama suaminya misalnya nggak boleh. Jadi tetap harus ada aturan. Ya. Karena itu termasuk perbuatan yang berdosa karena dianggap memperlihatkan aurat walaupun di hadapan mahram. Nah, kemudian kalau yang bukan suami, bukan mahram namanya ajnabi. Itu yang boleh terlihat hanya wajah dan telapak tangan. Itulah yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Asma binti Abu Bakar. Jadi Asma binti Abu Bakar itu itu hadapan Rasul. Rasul memposisikan sebagai orang lain. Jadi memberi nasihat kepada Asma agar menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya saja. Jadi kalaupun di rumah kemudian ada yang bukan mahram, ya, maka ya tidak boleh pakai pakaian sebagaimana dia di hadapan mahram. Jadi harus tertutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Nah kemudian ada kewajiban yang
ini memang harus kita perhatikan betul dan itu harus sampaikan kepada apa istri dan anak-anak kita ya, yang perempuan terutama. Jadi Rasulullah mengatakan ihfad aurataka illa min zaujatika aw ma malakat yaminuka. Jadi harus jagalah ya. Jadi ihfad ini fil amr yang mengandung pengertian wajib. Jadi harus menjaga ya atau menutup orang kecuali pada istri atau budak budak hamba sahayamu. Ini perintah kepada laki-laki. Jadi kalau misalnya ada laki-laki menganggap ah itu kan urusan perempuan kalau pakaian enggak, laki-laki juga harus diperintahkan oleh Rasulullah karena lafadz ihfad ini untuk anta, untuk laki-laki. Aurataka ya. Jadi bukan untuk perempuan. Makanya dalam dengan alasan apapun tetap para laki-laki harus menutup auratnya. Ingat aurat laki-laki itu dari mulai pusar sampai ke masuk ke lutut. Jadi tidak boleh membuka itu. Baik di tempat umum ataupun di tempat khusus. Ya, kecualiannya hanya di hadapan istrinya doang ya, boleh kelihatan. Tapi di hadapan mahramnya, di hadapan apa orang lain ya atau perempuan yang lain atau bahkan dengan laki-laki juga sama, sesama laki-laki pun harus terjaga. Rasulullah pernah tersingkap apa pahanya beliau, beliau langsung apa mukanya memerah karena malu. Langsung menutupi. Padahal di situ pasti para sahabat laki-laki semua gitu, nggak ada perempuannya. Ini menunjukkan bahwa bagi para laki-laki itu hanya boleh terlihat pahanya atau di sekitar itu ya itu hanya di hadapan istrinya doang. Di rumah pun dengan misalnya dengan apa dengan mahramnya itu tetap harus tertutup. Jadi apa jangan pakai eh, dengan alasan olahraga ya atau pakaian yang seperti dipakai oleh para pemain voli gitu ya. Jangankan perempuan, laki-laki pun nggak boleh. Tetap ya. Dan alasan olahraga tetap juga harus tertutup sampai ke lutut. Ya, sampai ke lututnya harus tertutup. Jadi kalau ada yang sudah ini nanti itu dipakainya kalau yang pendek-pendek ya itu di kamar saja. Dan nanti nanti habis pengajian ini beli beli celana-celana yang bisa menutupi lututnya ya. Nggak mahal kok ganti kalau kita kita mau konsekuen dengan syariat Islam ya. Nah, kemudian bagi perempuan itu juga dalam surat An-Nur ayat 32 itu Allah menjelaskan sangat gamblang wala yubdina zinatahuna illa ma dhahara minha. Jadi janganlah mereka menampakkan ya perhiasannya maksudnya tempat mereka perhiasannya kecuali yang biasa nampak. Yaitu biasa nampak kalau di hadapan ajnabi itu wajah dan telapak tangan, kalau di hadapan mahram itu hanya yang tempat melekat perhiasan yang boleh terlihat. Jadi ini hukumnya wajib, menutup aurat itu hukumnya wajib. Nah, dan tentang dalil tentang tegasnya, ya kita lihat di dalam surat An-Nur 31 kaitannya untuk para laki-laki. Jadi apa ayat 30-nya untuk laki-laki, 31-nya untuk perempuan. Jadi kullil mukminat katakan wahai Muhammad kepada wanita-wanita mukminah yagdudna min absorihinna. Yang pertama adalah suruh menundukkan sebagian pandangannya. Di ayat sebelumnya, kullil mu'minina yaguddu min absorihim. Jadi perintahnya sama. Katakan kepada para laki-laki mukmin, hendaklah mereka menundukkan sebagian pandangannya. Jadi minnya disebut dengan min litabid. Jadi tidak semua pandangan harus tunduk, enggak. Jadi kalau misalnya apa Mas Arya mau belanja gitu, kemudian yang apa pedagangnya perempuan, nggak usah nunduk. Tapi begitu melihat, ya, ternyata yang melayani itu kemudian kok ada apa ya? Kok kayaknya menarik gitu, muncul muncul syahwat. Nah, itu baru ditundukkan pandangan. Jadi maksudnya sebagian pandangan itu pandangan yang mengandung syahwat. Itu harus ditundukkan, harus tundukkan. Jadi tapi kalau pandangan yang tidak karena syahwat, ya misalnya seorang pedagang dengan pembelinya, kemudian seorang guru dengan murid-muridnya dan seterusnya, karena memang dari situ atau misal dokter dengan pasiennya dan seterusnya, itu tidak berdosa, yang seperti itu tidak berdosa. Dan mereka harus menjaga ya farjinya, dan mereka tidak boleh menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak. Wal yadribna bihumurihinna dan mereka harus menjulurkan humurnya atau khimarnya atau kerudungnya sampai menutupi juyubnya. Juyub itu adalah dadanya. Jadi apa kerudung itu bahasa Arabnya khimar. Itu harus
dijulurkan sampai menutupi dadanya. Nah, kemudian terkait dengan kalau hukumnya untuk pakaian keluar rumah dalam surat Al-Ahzab 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Dzalika adna ayyurafna fala yu'dzaina wa kana Allahu ghafurur rahim." Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, kepada wanita-wanita dari orang-orang beriman, maksudnya istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka yudnina alaihinna min jalabibihin. Jadi mereka menutupkan jilbabnya. Jadi jalabib itu jamak dari jilbab. Jadi jilbab. Nah, sehingga nanti ada penjelasan beda jilbab dengan himar atau dengan himar itu maksudnya apa khumur itu maksudnya kerudung dan beda dengan misalnya yang suka disebutkan oleh kebanyakan orang hijab ya. Karena hijab ini udah salah kaprah karena nggak ada sebenarnya pakaian itu disebutnya dengan hijab. Ya. Jadi ada penjelasannya. Jadi yang maksud ini jilbab ini adalah pakaian luar ketika akan keluar rumah ya ke tempat umum ke publik ya ke komunitas di luar rumah maka dia harus memakai jilbab. Nah apa itu jilbab nanti dijelaskan. Nah, kemudian ya, nah apa itu pakaian wanita? Apa saja gitu. Yang pertama kerudung, itu bahasa Arabnya himar. Tadi khumurihinna ya. Jadi dasarnya adalah wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Jadi himar atau kerudung itu adalah kain yang menutupi rambut, kepala dan leher yang sampai menjulur ke dadanya, baik dari depan ataupun belakang. Artinya pakai kerudung itu bukan pakai hijab. Ya, bahasa Arabnya itu khimar atau jadi khimar bukan keledai ya. Jadi khimar itu maksudnya adalah kerudung. Ya. Dan ini hukumnya wajib, yaitu untuk menutupi aurat yang terkait dengan perhiasan di muka, di apa di kepala. Sehingga menutupi tempat melekat perhiasan di telinga berarti tertutup seluruh kepalanya. Dari batasan apa? Dari batas tumbuhnya rambut. Jadi umumnya rambut ya tumbuh setelah apa setelah ini ya apa jidat ya dahi. Nah itu kemudian ini semuanya harus tertutup. Jadi tidak boleh ada yang terlihat meskipun hanya sehelai rambut. Jadi harus tertutup ini sehingga tinggal wajah. Sebagaimana dicontohkan Rasulullah illa wajhi wa kafai kecuali wajahnya. Jadi wajah itu batasannya adalah tempat apa tumbuhnya rambut. Nah, itu harus ditutup dengan khimar atau dengan kerudung. Sampai kemudian kerudungnya tidak boleh apa diputar-putar di leher, kemudian itu kan ke belakang sehingga lehernya kelihatan karena memperlihatkan kalung nggak boleh. Karena perintahnya juga memang tidak boleh memperlihatkan zinatahunna. Jadi tidak boleh memperlihatkan perhiasannya. Jadi pakai kerudung tapi lehernya kelihatan karena memperlihatkan apa perhiasannya atau sengaja dipakai kerudung, kerudungnya sama itu ada tapi apa kalungnya di luar gitu ya. Itu juga nggak boleh. Karena redaksinya suruh apa menutupi atau tidak boleh menampakkan perhiasan. Dan perhiasan yang dimaksud adalah bisa perhiasannya atau tempat melekat perhiasannya. Jadi dua-duanya disuruh ditutup dengan kerudung sampai menutupi dadanya. Ini pakaian yang pertama yang dari atas ya. Kemudian yang kedua pakaian wanita itu namanya pakaian di dalam rumah yang sering disebut dengan mihnah. Jadi mihnah adalah pakaian dalaman ya. Tapi ini bukan underwear ya bukan. Kalau underwear memang lain lagi ya. Ini pakaian yang biasa dipakai di dalam rumah. Itu dalaman untuk gamis ya. Biasa seperti misalnya daster umumnya ya. Daster atau apa namanya ya pakaian yang potongan di atasnya boleh misalnya atau kaos kemudian bawahnya kulot dan seterusnya. Itu mihnah. Jadi mihnah itu pakaian dalam yang memang biasa dipakai di tengah-tengah mahramnya. Jadi tengah-tengah mahramnya itu kan boleh ngelihat tangan gitu. Artinya kalau daster kan tangannya masih kelihatan gitu ya. Betisnya masih kelihatan di dalam rumah itu nggak ada masalah. Dan ketika keluar rumah itu tidak cukup hanya pakai mihnah. Karena nanti kalau keluar rumah pakai jilbab.
Dan Rasulullah SAW terkait dengan pakaian daleman ini atau tadi mihna itu, Rasul memerintahkan kepada seorang sahabat istrinya Zaid, eh, mengatakan murha faliyat faltaj'al tahtaha gulalatun fa inni akhafu an tasifa jismu admiha. Perintahkan dia, maksudnya istrimu, wahai Zaid, agar mengenakan baju dalam, maksudnya pakaian dalaman, di balik kubtiah. Kubtiah itu pakaian tebal atau sama dengan jilbab atau sama dengan mantel gitu ya. Kata Rasulullah, saya khawatir nanti baju itu masih bisa menggambarkan bentuk tubuhnya. Ya. Jadi apa? Jadi gamis saja tidak cukup. Jadi harus tetap ada pakaian di dalamnya. Jadi pakaian dalam atau mihna itu memang pakaian yang biasa dipakai di hadapan mahramnya. Nah, kemudian yang ketiga baru terkait dengan gamis atau jilbab. Ini gamis itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya jilbab. Ya, jilbab itu adalah saubun wasiun fauqa malabisiha al-mu'tadati yurkha ila asfala hatta qadamaini. Jadi jilbab itu adalah sebuah baju yang longgar di atas baju yang biasa dipakai di rumah, seperti daster dan seterusnya ya, yang terjulur hingga ke bawah hingga kedua kakinya. Jadi jilbab itu memang pakaian luar dan itu kalau dulu sebutnya mantel ya. Kalau kita sebutnya gamis. Dan sekarang itu umum, umum ya. Jadi kalau misalnya yang sudah menutup aurat saja, kalau keluar rumah kalau belum pakai jilbab, pakai gamis belum cukup. Karena ada satu pakaian yang ini wajib hukumnya, wajib hukumnya. Jadi apa yang punya istri ya nanti beliin lah gamis ya yang bagus 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 kok. Jadi sekarang itu apa kalau pakai gamis jangan khawatir dipanggil ustazah nggak. Sekarang udah umum kok. Bukan ustazah juga pakai gamis biasa gitu. Jadi, jadi saya ada yang ngomong saya khawatir dipanggil ustazah siapa lagi yang mau manggil ustazah gitu. Jadi tidak hanya cukup pakai kerudung doang, tidak ketika keluar rumah tapi juga harus memakai jilbab. Jadi tidak cukup hanya menutup aurat saja, karena memang ini pakaiannya ada tiga bentuk ya, ada kerudung, namanya himar, kemudian ada mihnah, pakaian dalaman ya, kemudian ada pakai jilbab atau gamis. Jadi ini perintahnya dalam surat Al-Ahzab 59 tadi langsung disebutkan oleh Allah min jalabibihinna. Jalabib itu jamak dari jilbab. Jadi harus mereka memakai atau menjulurkan jilbabnya. Dan contoh jilbab itu telah dulu oleh istri-istri Rasul, oleh istri orang beriman, para sahabiah itu memakai jilbab. Padahal dulu 14 abad silam, nyari kain itu susah. Karena pabrik garmen juga belum banyak gitu. Atau mungkin adanya mungkin di mana itu, mungkin di Cina atau di mana gitu ya. Tapi syariat ini sudah berjalan, ya sudah berjalan. Jadi Rasulullah SAW ketika akan sholat Idul Fitri Idul Adha, beliau selalu mengatakan ini ada riwayat dari Ummu Atiyah, beliau mengatakan amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrijahunna fil fitri wal awaqti wal khuyad wa dawatil khudur fa ammal khuyadu fayatazilna as-salata fayashhadna al khaira wa da'watal muslimina qultu ya Rasulullah ihdana la yakunu laha jilbabun qala litulbisha ukhtuha min jilbabiha. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah SAW telah memerintahkan kami kaum wanita untuk keluar rumah pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Baik gadis-gadis yang baru balik atau wanita-wanita sedang haid ataupun gadis-gadis yang dipingit gitu. Adapun kaum wanita yang sedang haid, mereka tidak ikut sholat tetapi mereka menyaksikan kebaikan, maksudnya ikut mendengarkan khutbah dan seterusnya. Mereka mendengarkan dakwah untuk kaum muslimin. Aku kata Umayyah berkata, wahai Rasulullah, salah seorang wanita dari kami tidak punya jilbab. Maka Rasulullah SAW bersabda, hendaklah saudaranya sesama muslim meminjamkan jilbabnya kepadanya. Jadi sampai orang tidak punya pun ya suruh pinjam gitu. Artinya ketika keluar rumah memang harus pakai jilbab. Nah, ada istilah yang salah yaitu hijab. Hijab ini adalah berasal dari bahasa Arab artinya penutup. Jadi hijab atau penutup berfungsi agar orang tidak bisa melihat sesuatu di balik penutup tersebut. Ya hijab memiliki makna umum, ya bisa dipakai untuk penggunaan yang lebih luas. Seperti misalnya dinding itu adalah hijab. Itu penutup yang bisa menghalangi orang dari melihat sesuatu di balik dinding. Kemudian kelambu misalnya, ya, pada jendela
Itu juga hijab ya, supaya menghalangi orang luar dapat melihat sesuatu di dalam. Jadi hijab ini apa lafadz umum. Jadi kalau hijab yang dimaksud dengan kerudung ya, maka itu ada aturannya, yaitu harus menutup ya, menutup bagian kepala sampai ke dada dan dijulurkan ya, dijulurkan sampai menutupi dadanya. Nah, kemudian kalau hijab yang dimaksud jilbab ya, itu adalah ya jilbab pakaian untuk keluar. Tapi kalau hijab yang dimaksud pakaian untuk menutup aurat, kalau itu di dalam rumah namanya mihnah. Jadi tergantung kita mau kemana. Dan ini ada ancaman ya dari Rasulullah SAW. Fa inna kasfal aurati fahisyatun minal fawahish. Sesungguhnya membuka aurat itu termasuk dosa yang sangat keji. Jadi dosanya ini berat gitu. Berat. Baik laki-laki atau perempuan ya. Jadi sama saya membuka aurat hukumnya sama ya. Jadi perintah Allah hadal amru min Allah Ta'ala li ibadil mu'minina ayyaguddu min absarihim amma harama alaihim fala yanzuru illa ila ma abah lahum an nadru ilaih wa ayyaguddu absarahum anil maharim. Jadi tentang surat An-Nur ayat 31 itu 32 30 31 bahwa Allah merintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman untuk menjaga menahan pandangan dari hal-hal yang diharamkan atas mereka. Maka janganlah memandang kecuali pada hal-hal yang diperbolehkan untuk dipandang. Dan tandaan pandanganmu pada hal yang diharamkan. Ini tafsir Ibnu Katsir terkait dengan surat An-Nur ayat 30-31. Tetapi dalam surat Al-Araf tadi 59 Allah menyatakan walibasut taqwa dzalika khairun. Dan pakaian ketakwaan itulah yang paling baik. Menurut Ibnu Abbas pakaian takwa adalah iman dan amal soleh. Jadi kalau orang berpakaian dasarnya takwa, maka itu yang diperintahkan. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, maka tuntutan dari syariat untuk memakai pakaian yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya, itu bentuk ketakwaan. Dan itu jauh lebih baik. Artinya, memakai pakaian luar itu, pakaian untuk fisiknya itu, didasari ketaatan jiwanya. Makanya kata-kata libasut taqwa khairun, makanya apa, pakaian yang didasari kesadaran jiwa untuk mentaati perintah Allah dan Rasulnya itu yang lebih baik. Jadi kalau takwa, maka pakaian fisik itu sangat mudah, sangat gampang, sangat ringan. Tetapi kalau tidak ada ketakwaan, ketakwaan dari jiwanya, jangankan disuruh pakai jilbab, pakai apa, pakai himar atau pakai kerudung, mungkin di apa, yang itu sangat indah, ya, melindungi dirinya. Bahkan diperintahkan yang sebenarnya kaitan dengan makanan pun ya orang yang tidak bertakwa itu cenderung untuk membantah, untuk membangkang. Maka dari itu kewajiban kita semua ini eh, baik laki-laki atau perempuan yang beriman, bentuk ketakwaan kita adalah kita terikat dengan syariat termasuk dalam berpakaian. Ya. Insya Allah kalau itu didasari dengan ketakwaan pada Allah, jangan sampai pelanggaran kita terhadap hukum syara pada kita tahu hukumnya mengakibatkan Allah murka kepada kita atau ketakwaan kita tidak sempurna padahal kita disuruhnya suruh bertakwa hak koti. Jadi setiap Jumat itu perintahkan ya ittaqullah hak koti. Jadi bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya termasuk dalam berpakaian. Jadi dasar kita berpakaian sesuai dengan syariat itu karena ketakwaan kita kepada Allah. Ya, baik kita sebagai laki-laki ataupun kita memberitahukan kepada istri sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah dan ketakwaan istri kita kepada Allah Tuhannya. Maka insya Allah kalau itu dilaksanakan tidak ada kata-kata kemudian nggak enak, nggak nyaman, nggak macam-macam gitu ya, gerah dan seterusnya. Insya Allah nggak ada kata-kata itu. Kenapa? Karena didasari karena ketakwaan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pakaian takwa itu ditegaskan di dalam Al-Quran itu khairun ya lebih baik. Karena kalau dasarnya ketakwaan maka jangan hanya ngatur pakaian, bahkan mengorbankan jiwa raga pun akan dilaksanakan, akan dijalankan. Jadi kesimpulannya pakaianmu itu tidak hanya sekedar aksesoris untuk fisik belaka, pakaianmu adalah identitasmu ya. Maka jangan mau walaupun karena Paskibraka kemarin ya harus dibuka kerudungnya, jangan mau karena itu identitas seorang muslimah gitu ya. Dan berpakaian secara Islami adalah refleksi Untuk ketaatan kakak. manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pengantar diskusi kita dan monggo silahkan
kalau ada yang mau menambahkan ya, atau kita berdiskusi dan insya Allah kita akan tindak lanjuti dalam keseharian kita. Kita sebagai laki-laki atau sebagai perempuan dan termasuk juga orang-orang yang menjadi keluarga kita yang memang diperintahkan. Jadi Allah sebenarnya menegaskan pada kita ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang beriman, ya jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka yang harus kita ini bukan hanya kita tapi juga keluarga kita atau tetangga kita atau sahabat kita. Saya kembalikan waktunya ke Kang Arya. Ya, Baik, terima kasih silakan. Ustadz atas penyampaian materinya. Buat saya pribadi banyak hal-hal yang mungkin sebelumnya saya tidak dapatkan Ustadz ya, baik itu istilah maupun aturan-aturan terkait apa menutup aurat. Baik, kami persilahkan kepada teman, tapi mungkin saya akan baca chat dulu Ustadz yang dari tadi Monggo, sudah monggo, iya, iya, ya. iya, Jadi monggo, monggo. eh, ada yang pertama dari Tehlin, Assalamualaikum Ustadz, saya pernah mendengar kalau memakai cadar juga menghidupkan sunnah karena istri Hmm. Rasulullah juga menjatuhkannya. Ya. Silakan. Nah, terkait cadar itu sebenarnya khususiat untuk istri Rasul. Sebagaimana ada khususiat untuk istri yang lain. Istri Rasul itu pertama dia jadi jadi tidak boleh terbuka wajah. Jadi sedangkan untuk orang-orang yang apa wanita-wanita mukminat itu sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah ya illa wajah wa kafaiha. Jadi boleh terlihat wajah dan kedua telapak tangannya. Sedangkan yang pakai pakai cadar, jadi pakai nikob ya, itu khususiat untuk istri Rasul. Tetapi kalau istri mukminat mau ngikutin istri Rasul boleh, boleh. Tetapi tidak wajib bagi yang bukan istri Rasul untuk pakai nikob atau pakai cadar. Dan kalau mau ikuti boleh, jadi khususiat untuk istri Rasul, tapi boleh diikuti oleh istrinya orang-orang beriman. Tapi hukumnya bagi orang-orang apa wanita-wanita mukminat adalah menutup aurat seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Artinya kalau boleh dilihat itu hukumnya artinya tidak wajib untuk ditutup. Jadi karena boleh ya. Ya, itu jawabannya. Jadi apakah itu bagian dari sunnah? Sebenarnya bagian dari khususiat untuk istri Rasul. Sebagaimana khususiat yang lain, istri Rasul itu setelah wafatnya Rasulullah SAW tidak boleh nikah lagi sampai wafat. Itu khusus untuk istri Rasul saja ya. Tetapi kalau janda dari yang orang yang beriman umat Muhammad boleh nikah lagi, tapi harus harus apa masa idahnya sudah habis ya. Ya, tapi laki-laki ya seperti Kang Iwan nggak ada idahnya sebenarnya, jadi nggak ada masalah ya. Tapi kan Nyindir Jadi lagi. topik, nyindir jadi lagi, topik nggak nyindir, ini ngasih motivasi, ngasih menyemangati motivasi ya, Ustadz ya. ya, ya, ya. Mau didoakan sama saya masalahnya. Ya. Amin, amin, Carikan. Amin, amin. amin. Ya, ya itu ya. Jadi pakai nikob atau pakai pakai cadar itu hukumnya boleh. Jadi jawabnya boleh ya. Bukan sunnah. Boleh wanita-wanita dari istri-istri orang-orang beriman memakai nikob ya. Menikob. Walaupun itu hukumnya uncus untuk istri Rasul. Tapi untuk istri Rasul hukumnya wajib. Jadi yang wajib untuk wanita mukminat itu adalah menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi wajah boleh terbuka, boleh terlihat. Tetapi ketika dipandang kemudian muncul syahwat maka godul basor. Jadi harus menundukkan pandangan. Makanya di situ ada min absorihim. Jadi min litabid ya. Sebagian pandangannya itu pandangan yang boleh tadinya boleh melihat. Misalnya apa wajah dan telapak tangan boleh dilihat. Tapi begitu muncul syahwat maka harus nundukkan pandangan. Makanya di situ harus dipahami redaksinya ya. Jadi tidak semua pandangan. Jadi mentang-mentang ketemu sama yang bukan mahram kemudian nunduk terus gitu ya. Ya boleh, boleh lihat kalau tidak ada syahwat. Jadi ini tadi yang pertanyaannya ya. Jadi hukumnya boleh ya, bukan sunnah. Bukan. Boleh ngikuti apa yang disyariatkan untuk khusus istri Rasul. Ya. Yang minggu lalu kita bahas tentang khususiat ya. Ya. Ada tapi ada yang haram kita ngikuti yang khusus untuk Rasul misalnya tadi istri lebih dari 4 itu haram nggak boleh istri Rasul 9 nggak boleh as-sunnah Rasul ngikutin istri Rasul istri 9 nggak boleh karena itu khususiat untuk Rasul atau misalnya Rasul itu puasa wisol ya biasa puasa wisol kita haram untuk puasa wisol jadi ada khususiat-khususiat untuk Rasul dan istri-istri Rasul
Termasuk kalau berbicara istri Rasul itu harus di belakang hijab. Jadi ada penghalang, ada kelambu atau dinding gitu ya, baru ngomong. Tapi kalau wanita yang dari umatnya boleh ngomong berhadapan nggak ada masalah. Karena Rasulullah SAW juga pernah ngajarin setiap jadi satu hari dari seminggunya itu untuk ngajarin para wanita. Ketika ada seorang wanita menyatakan ya Rasulullah, Fakot golabana rojul alaina. Jadi Rasulullah kami telah kalah oleh para laki-laki. Maksudnya kalah apa? Kalah menuntut ilmu. Maka faj'al lana yauman. Jadi jadikan untuk kami satu hari ngajar gitu ya. Maka kemudian Rasulullah ngajari para wanita. Jadi para wanita. Jadi kalau bukan istri Rasul boleh interaksi, tetapi harus menutup auratnya kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi boleh beraktivitas, boleh bekerja dan seterusnya. Tapi begitu pandangannya itu ada syahwat, maka harus godul basar. Kullil mu'minina ya gudu min absorihim. Kullil mu'minati ya dudna min absorihinna. Jadi memang perintah itu untuk menundukkan pandangan kalau ada hal yang akan menuju kepada keharaman. Karena zina itu mulai dari pandangan, dari mata turun ke hati, dan kemudian berikutnya terserah Anda. Ini repot ya, nggak boleh terserah Anda. Karena wala taqrabu zina ya, jangan dekati oleh kalian zina. Itu mendekati aja nggak boleh, apalagi zinahnya. Walau Baik. alam itu yang Ya. bisa saya jawab. Baik, terima kasih Ustadz. Sebelum saya beri kesempatan kepada yang langsung bertanya, satu lagi Ustadz ya yang chatting Ya, dari Mbak Jinah ya, itu. Mohon penjelasan makna ayat 187 surat Al-Baqarah yang menyatakan bahwa suami istri adalah pakaian bagi pasangannya. ya. Ini ini luar biasa ya. Allah itu melihat nisaukum harsulakum fa'tu harsakum min haitsu syi'tum. Jadi nisaukum harsulakum. Jadi wanita kalian, maksud istri kalian adalah ladang, tempat bercocok tanam kalian. Maka datangilah ladang kalian sesuai kehendak kalian. Maka kata-kata syi'tum itu, jadi sya'a sesuai dengan kalian, itu menjadi lapan umum. Maka kemudian yang dilarang hanya yang membatasi adalah yang diharamkan. Jadi terkait dengan mendatangi istri, yang diharamkan adalah liwat atau melalui dubur. Tetapi kalau atau misalnya mendatangi istri ketika haid itu ada larangan-larangan ya. Tetapi kalau selain ketika haid atau selain liwat maka silahkan. Maka nggak usah detil-detil banget sudah dewasa ya. Kalau berdua di kamar silahkan mau apa, mau gulat boleh, mau karate boleh, mau silat boleh, mau macam-macam silahkan ya. Nah, itu terserah kalian gitu ya. Tetapi yang dijaga jangan sampai ketika hubungan suami istri ketika head atau dari duburnya, nggak boleh, diharamkan gitu ya. Tapi kalau selain itu monggo silahkan. Jadi maksud saya nggak usah detil-detil lah, karena eh, karena kata-kata itu nisaukum harsulakum fa'tu harsakum min haitsu syi'tum kan gitu ya. Kata haitsu syi'tum itu menjadi keleluasan, terserah kalian, sesuka kalian. Ya. Yang penting menyenangkan. Dan ingatnya bagi para laki-laki, ketika menunaikan kewajibannya, jangan seperti burung kata Rasulullah. Jadi burung itu hinggap di pohon, kemudian setelah itu kemudian terbang tanpa memperhatikan lagi tempat hinggapnya. Kalau dia sudah puas, dia tinggalkan saja ya tempat hinggapnya itu, walaupun belum apa-apa. Ya, jadi mohon para suami ya berikan kebahagiaan, tutaskan kalau menunaikan kewajiban sampai istri merasakan kepuasannya. Tahulah gitu ya. Insya Allah tahu ya. Kodenya dari saya tahu ya. Makanya ya Tahu Tahu Ustadz, Ustaz, tahu, tahu. udah ya tahu. pengalaman semua. Udah pengalaman semua gitu. Itu pesan Rasul loh ya. Pesan Rasul jangan kalian seperti burung yang hinggap. Jadi setelah hinggap kemudian terbang tanpa memperhatikan di tempat dia hinggap gitu. Jadi ini sebenarnya isyarat bahwa kalau melaksanakan kewajiban ya batin ya harus dipastikan bahwa istri terpenuhi kebutuhannya. Dan kalau sudah terpenuhi kebutuhannya maka itu berarti kita terus menunaikan kewajiban. Jangan sampai judulnya menunaikan kewajiban, tapi dia ingin enak sendiri. Sementara yang punya haknya nggak dapat. Ya, jadi dan belum terlanjur ya, yang sudah tua-tua. Jadi dan istri harus nyampaikan. Ya. Jadi terbuka, apakah sudah terpenuhi atau tidak kebutuhannya.
Baik, Ustaz. Afwan Ya itu. Ustadz, Silakan eh, enggak. ya, ya tadi kan tadi saya yang nanya. Eh, jadi gini Ustadz, maksud saya tuh bukan ke arah sana, maksud saya gini, kan tadi kan temanya kan pakaian ya. Maksud Ya, saya tuh pakaian tuh kan untuk menutup aurat ya, aurat itu kan tadi betul. kan semuanya ya. Nah maksud saya Mm-mm. tuh maksudnya pakaian di sini tuh apa? Misalnya gini, kekurangan suami atau istri itu Oh, jangan tadi sampai dibuat mohon keluar bukan gitu. bukan bukan nisa hukum sarsulakum ya. Ya, Itu yang pakaian apa umum. nisa hukum libasul lahun ya. Ya gitu ya. Ya, oke oke. Afan Iya. tadi saya. Iya. Heeh. Iya. Jadi maksud saya tuh misalnya ada kekurangan Iya, pasangannya betul. terus tidak boleh saling, diceritakan ke saling orang melengkapi ya. lain atau Oh kan iya. suka kadang-kadang ada yang diumbar-umbar di Iya, medsos gitu segala macam gitu betul. maksud saya gitu Betul, Ustadz. betul. Oh iya. Tadi Maksud dengan apa pakaian apa tadi itu saya Ustadz? saya salah salah ayat yang saya jelaskan. Tapi itu juga penting juga sih. Enggak ditanya tapi itu penting juga. Jadi saya lihat ada ekspresi yang merasa evaluasi kemarin ya. Jadi maksud saya libas di situ juga bisa maknanya makna majasi. Jadi libas yang kita bahas ini libasun maksudnya ada pakaian yang zohir ya. Pakaian maksudnya baju atau gamis atau tadi yang kita jelaskan. Tapi kalau dalam ayat ini apa libas itu artinya penutup yang menutup seluruh aib. Jadi eh, kata Rasulullah SAW, sejelek-jeleknya manusia adalah menceritakan apa yang terjadi di balik kamarnya, di balik hijabnya. Jadi apa yang dilakukan dengan istrinya kemudian diceritakan dan apa tidak merasa malu, malah kemudian dia bangga atau sekarang lebih sadis lagi divideokan, kemudian diupload, kemudian dan ditonton oleh dan gimana coba ada orang kemudian mengupload dirinya gitu ya sedang hubungan ya kemudian ditonton kemudian bisa jadi anak cucunya dan kalaupun dia sudah meninggal itu videonya masih tetap ada itu dia menghinakan dirinya menghinakan bahkan keluarganya bahkan menghina keturunannya menghina orang tuanya juga jadi luar biasa dan itu sekarang ada orang-orang seperti itu maka makna bisa libas di situ bahwa nisa kalian atau istri kalian adalah pakaian bagi kalian. Demikian pula suami pakaian bagi para istri. Ya, artinya pakaian fungsi pakaian adalah menutup seluruh auratnya, termasuk aurat dalam pengertian yang tadi majasinya. Jadi aurat yang terkait dengan apa ada aib di situ, ada keburukan-keburukan. Makanya salah satu ciri wanita soleha adalah bisa menjaga kehormatan suaminya ya, bisa menjaga kehormatan dirinya dan suaminya bisa bisa menutup setiap celah kalau di situ ada celah di hadapan maka dari itu disebut dengan azwaj atau jaujan azwaj itu jamak dari jaujun dan jaujatun jadi suami itu jaujun ya, istri itu jaujatun jadi nama pasangan berarti saling melengkapi saling supaya biar selaras karena kalau kalau semuanya misalnya kayak kayak sendal ya kalau kiri kiri semua itu bukan pasangan dan pasti akan kesulitan. Demikian pula kanan semua juga nggak mungkin. Jadi memang pasangan itu tugasnya supaya supaya selaras sejalan itu harus saling melengkapi dan saling menutup setiap kekurangan, setiap celah. Oleh karena itulah maka dalam Islam bentuk ya, orang yang atau tadi keluarga yang apa yang sakinah mawadah warahmah ini walaupun insya Allah nanti kita kita bahas ya, Kang Iwan. Mudah-mudahan ini pra pra nikah nanti ya. Jadi bahasan tentang sakinah mawadah warohmah. Ya kita kita apa Asik. kita Alhamdulillah. Syukur kita Ustaz. jelaskan surat ya, surat yang biasa ditulis di undangan karena banyak yang belum paham gitu ya. Tapi nanti pertemuan yang akan datang lah ya. Kita bahas apa itu yang sakinah mawadah warohmah Ustaz, itu. boleh Ustaz minggu Ya, depan ya. jadi jadi apa sakinah mawadah warohmah itu tidak mungkin terjadi kalau masing-masing itu menuntut hak. Kalau masing-masing menuntut hak. Dan biasanya kalau saling menuntut hak, ketika haknya tidak terpenuhi, maka kemudian dia marah, dia tidak ridho, dia tidak suka. Dan akibatnya kemudian dia karena marah itu kemudian tanpa menggunakan akal sehat. Akhirnya kemudian dia buka aib bagi kelakuan sehari-harinya karena yang persis yang tahu persis eh, diri kita itu pasangan hidup kita.
Yang tahu persis celak kita itu adalah pendamping kita atau orang-orang di sekitar kita yang biasa interaksi tiap hari di rumah. Jadi makanya bisa jadi orang terkagum-kagum ya, bagaimana ketika dia di luar gitu. Tapi tanyalah siapa kita ini kepada orang yang paling dekat. Dan yang paling dekat dengan kita adalah pasangan hidupnya. Pasangan hidupnya. Jadi apa? Kalau kita kemudian tidak saling menutupi, tidak kemudian saling melengkapi, ya tidak saling menjaga, apalagi orang lain. Jadi apa? Ini makna tadi makna majasi dari libas dalam pengertian wanita kalian adalah pakaian bagi kalian. Jadi saling menutupi, saling melindungi, ya kemudian saling melengkapi. Ya. Kurang lebih seperti itu. Tadi mohon maaf tapi saya tadi apa di, saya tidak buka dulu apa Al-Qur'annya, jadi Al-Baqarahnya. Ya, Ya, terima kasih itu Ustaz. seperti. Ya, sama-sama, Mbak. Baik, terima kasih Ustadz. Terima kasih Mbak Gina dan Mbak Lin ya. Eh, Selanjutnya sebelum ke chatnya Mas Iwan, kami persilahkan kepada teman-teman yang ingin langsung menanyakan atau ada yang diskusikan. Tadi kayaknya ada teman saya katanya yang mau ini Ustadz nanya tuh. Oh Dadanya iya. ya. Tadi Ya. katanya mau nanya. Dibuka mikrofonnya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan saya mungkin ada bertahap ya. Hmm. Pertama begini, ini kan kalau dilihat ke fikih ya, ini kan wajib ya, Hmm. wajib ya, bukan apa yang apa khilafiyah ya, Ya. ya yang bisa bisa diperdebatkan ya. Hmm. Hmm. Nah, eh, pertanyaan pertama dulu, Hmm. kalau yang mengatakan, walaupun sebenarnya wajib itu harusnya wajib ya, tapi saya nggak tahu ya yang mengatakan boleh tidak itu apa sih Ustadz alasan mereka Ustadz Hmm. sampai ini agak digiring ke khilafiyah gitu loh, bukan Ya. ke fikih yang kalau wajib is wajib kan, Ya. begitu Ya. kan. If Ya. lo nggak kerjain dosa gitu loh. Ya. Nah, ini Ya. sampai ada beberapa orang, kemudian ada pemuka agama juga yang membawa menggiring ini ke sesuatu yang dibolehkan gitu loh. Nah, ini Hmm. dalil apa sih Pak Ustadz yang mereka Ya. bawa Ya. itu? Itu dulu Jadi Ustadz, nanti gini, ada lagi yang ya next. betul, ya betul. Gini, terkait dengan pakaian itu kan dipraktekkan dan dipraktekkan itu ada dipakai gitu ya, dipakai zaman sahabat. Ada di situ Rasul nyuruh wanita-wanita mukminat, nyuruh juga istri-istri beliau gitu ya. Dan ketika keluar rumah mau sholat Idul Adha atau Idul Fitri itu suruh pakai jilbab. Dan itu padahal pada situ sangat sulit untuk dapat pakaian. Ya kan sangat sulit dapat pakaian. Jadi punya pakaian itu dua potong itu udah kaya gitu ya. Karena sulitnya gitu. Baik orang Mekah dapat pakaian tuh dari mana gitu? Dari daerah Yaman atau daerah-daerah Syam gitu ya. Jadi dari perdagangan. Tapi itu dikerjakan walaupun sulit gitu ya. Artinya sesuatu yang dikerjakan di depan publik dan pasti mereka saksikan dan tidak ada yang berbeda pendapat tentang pakaian ini. Di para sahabat tidak ada perbedaan pendapat. Makanya ini perbuatan yang apa hukumnya perintah Rasul, perintah Allah dan perintah Rasul yang langsung ditindaklanjuti oleh wanita-wanita pada masa itu dan tidak ada yang berbeda pendapat. Kok ujuk-ujuk sekarang ada yang masuk ke khilafiyah maksudnya gitu ya. Ya, Kok ada gitu loh. Itu kenapa? Balik lagi hawa nafsu. Karena karakter manusia innal insana li rabbihi lakanun. Sesungguhnya manusia itu pada Tuhannya tukang bantah. Tukang bantah. Setan itu kan iblis ya, iblis itu kan pinter. Iblis pinter. Tapi begitu suruh suruh sujud kepada Adam, haba wastakbaro. Jadi orang-orang yang punya karakter seperti itu, dia tahu itu. Nggak mungkin kalau apalagi apa tokoh agama ya, apalagi dia paham tentang tafsir banyak-banyak tafsir, pasti dia akan menemukan bahwa itu suatu kewajiban. Karena sudah dipraktekkan, dikerjakan sama dengan sholat lah. Kan sholat sholat lima waktu nggak ada yang hilafiyah, nggak ada yang berbeda gitu kan. Kenapa? Karena ditindaklanjuti, dikerjakan, dan semuanya orang menyaksikan. Jadi kalau kemudian dibawa ke sangat ranah, ego sekarang loh. ya kan dibawa ke ranah kehilafiyah itu kan aneh. Berarti kok hilafiyah ini kok ujung-ujung hilafiyahnya sekarang gitu ya.
tentang aurat, tentang pakaian ketika menutup aurat misalnya sholat ya. Syarat rukun sholat misalnya, syaratnya sholat adalah menutup aurat. Dan auratnya seperti itu. Jadi sekarang ini sebut aurat itu kalau mau sholat. Kalau kalau tidak sholat, ya, makanya aneh ada orang ketika sholat dia nutup aurat, tapi ketika setelah sholat dibuka lagi auratnya. Pada depan umum gitu. Nah dia sebenarnya paham nggak itu bahwa aurat itu apa yang harus itu ketika sholat itu juga yang ditutup di luar sholat kan gitu. Jadi baik laki atau perempuan gitu. Jadi wajib menutup aurat itu bukan hanya ketika sholat, tetapi dalam keseharian. Dan itu dipraktekkan oleh para sahabat. Maka dari itu alasannya kalau saya lihat ini ya memang karena mereka ingin cari pembenaran. Artinya kemudian cari dalil-dalil yang seakan-akan membolehkan. Tapi kalau kita mau jujur, kita dalami ayat itu karena perintah itu jazm. Jazm itu artinya pasti. Katakanlah wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, kepada wanita-wanita mukminat, dari mana istri-istri laki-laki mukmin, hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya. Dan apa yang berjilbab dijelaskan, kan dipraktekkan, yaitu menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Dan ketika mau keluar rumah, itu. Jadi ya mungkin mungkin itu alasannya. Soalnya waktu kasus yang kemarin ini kan Ya, yang ya IPN pasti itu berata, ya pasti beraka ada ya. juga, saya nggak tahu, saya juga nggak suka ke beliau tuh ya, Habib Kribo itu sampai bilang itu hanya dianjurkan. Jadi dia fikih itu dia rubah. Mungkin ada juga yang seperti ini, cuma agak malu-malu ngomongnya fikih dirubah menjadi sunnah gitu loh. Ya wajib dikasih dari sunnah. Ya, jadi Ya, kenapa dibilang cuma dianjurkan kalau dibuka sementara saja? Wah ini gawat ini. Oke Ustaz, saya kira ya, jelas Ustaz ya. oke, ya, Ustaz, ya, ya. saya sendiri kan ini orang Minang ya. Saya lihat-lihat foto ibu saya saja waktu tahun 80-an 90-an masih tampak kerudung. Mm-mm. Saya nggak tahu nih momentum ini terutama di kita itu sejak kapan ya? Apa semakin diperjelas tentang tentang kewajiban ini ya? Ada Mm-mm. momentum yang diperjelas sehingga apa generasi ibunda kita ini tahu ya. Jadi kenapa saya tanyakan? Ada yang tahu, ada juga masih yang nggak tahu Ya, sehingga mewariskan apa yang dia ketahui ini bahwa ini tadi sama dengan si Habib Kribo dianjurkan itu dia dia turunkan ke anaknya. Jadi dia tidak keras ke anaknya gitu loh. Itu ada, saya ya, temukan. Jadi ya. ibunya aja nggak pakai kerudung. Akhirnya dia tidak keras juga ke anaknya. Mm-mm. Menurut pendapat Ustadz bagaimana Ustadz? Iya, iya. Gini, memang beragama itu harus dengan ilmu kan ya. Jadi ketika kemudian orang tidak tahu atau tidak punya ilmu, maka kemudian bisa jadi sikapnya salah. Oleh karena itulah maka Rasulullah mengatakan tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Jadi beragama ini kalau tidak dengan ilmu ya kacau. Jadi man aroda dunya fa alai bil ilmi wa man arodal akhirata wa alai bil ilmi wa man arodahuma fa alai bil ilmi. Jadi siapa yang inginkan dunia dengan ilmu, siapa yang ingin akhirat dengan ilmu, siapa yang ingin keduanya dengan ilmu juga. Oleh karena itu ya dulu kita bisa memaklumi pada zaman apalagi zaman penjajahan akses untuk dapat ilmu itu sulit. Tapi sekarang ini sangat mudah. Bahkan sekarang ini ada di tangan kita gitu. Kita mau cek misalnya tentang pakaian macam-macam ada. Jadi tidak perlu juga nanya kemudian harus kemudian ikut pengajian macam-macam. Sekarang di tangan kita juga ada. Kalau punya kemauan, gitu kan? Jadi sekarang ini malah justru akses kita ke ilmu itu sangat mudah. Mestinya tingkat kesadaran juga lebih lebih tinggi kan gitu. Tapi kenapa misalnya ada beberapa keluarga dia Muslim, tapi kemudian membiarkan bahkan kemudian ya mohon maaf membuka aurat itu kayaknya bangga di depan umum terbuka dan itu bangga. Jadi naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan di antara kita tidak ada yang bangga dengan melanggar syariat ya. Jadi karena ya penyesalan itu kan nanti ya. Jadi jangan sampai menyesal udah di alam kubur nggak bisa diperbaiki gitu ya. Tapi kita Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menyadari eh, harus seperti apa gitu ya. Maka ya kalau seandainya kemarin-kemarin kita misalnya longgar ke anak-anak ya sekarang ini walaupun memang
cara mengkomunikasikannya ya. Mungkin harus kita mungkin berbeda ya. Dulu apa dogma-dogma juga bisa kena. Mungkin karena sekarang harus tadi dengan pelan-pelan, dengan dalil, dengan argumentasi dan seterusnya. Tapi saya kira sekarang ini ya apa sudah biasa. Sudah Hmm. biasa gitu ya. Menutup aurat itu malah cuman makanya harus diluruskan. Jangan sampai nutup aurat tapi seperti telanjang. Ada istilah jilbab gitu ya. Jadi saya kalau bisa dulu ya berangkat ke Sukabumi itu kan ketemu sama karyawan-karyawan pabrik tuh, pakai garmen. Itu ya pakai kerudung, tapi aduh subhanallah itu. Ya pakainya pakai ketat, pakai kaos ya. Jadi menonjol semua bagian tubuhnya, bahkan karena dia bonceng motornya tinggi gitu ya. Di belakang ini ya terbuka gitu. Nah, bayangin kalau di Menundukkan sana pandangan saya Ustaz. bawa mobil, saya bawa mobil Menundukkan di di pandangan. di, 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 di belakangnya Harus tidak nunduk. dilihat ya dosa. Kalau tidak lihat nabrak Nah, nanti. nunduk Jadi pandangan. jadi sampai istighfar terus kan gitu. Jadi, jadi ya ini Oke, kan nggak Ustaz. benar. Jadi kepalanya pakai kerudung, tapi badannya ya jadi Mana-mana. membentuk tubuh atau pakaian yang belum yang nggak ukurannya nggak cocok lah gitu ya. Ya, makanya Kecilan harus kali perlu dibeliin. harus harus tahu itu pakaian bagi wanita tidak hanya cukup menutup, tetapi jangan membentuk tubuh, jangan transparan. Dan pakaian keluar rumah itu ada namanya jilbab. Jadi Baik, memang Ustaz. pakaian luar gitu. Oke. Ustadz, yang terakhir Ya, Ustadz. mangga mangga. Ini definisi fatwa itu apa Ustadz? Ini saya dahului Fatwa. dengan definisi fatwa itu apa? Hmm. Kalau Jadi menurut Ustadz. fatwa Fatwa itu kalau MUI, fatwa itu ya. apa? Hmm. Jadi fatwa itu kalau bahasa itunya rekomendasi. Nah, rekomendasi ya, bukan Ya, bukan ini bukan. ya. Ya, karena gini, mufti itu bukan mujtahid. Jadi mufti itu hanya mengumpulkan hukum-hukum syara dari para mujtahid, kemudian dia kemudian membanding-bandingkan dan kemudian merekomendasikan yang kuat menurutnya apa. Jadi Baik, mufti itu yang ya merekomendasikan aja. Jadi baik. sebenarnya tidak mesti harus harus ulama. Jadi Hmm. saya pun bisa merekomendasikan kan gitu Iya. ya. Saya Tetapi kenapa tanya itu Ustadz? Arahnya ya, begini Ustadz. Ini saya mungkin polos ya. hmm. Itu apa nggak bisa difatwakan Ustadz mengenai pakaian ini? Itu sebenarnya kan sudah dari dulu. Sudah dari dulu. Jadi ulama dulu itu sangat tegas, sama keras, jelas gitu ya. Hmm. Ya, Hmm. jadi dulu misalnya kalau misalnya apa yang direkomendasikan oleh Hamka, Buya Hamka gitu ya. Iya, Itu sudah jelas iya. ya. Beliau kan pernah ketua MUI itu. Iya, jadi sebenarnya sih hal-hal seperti kan tidak perlu difatwakan karena hukumnya sudah namanya ayat muhkamat ya. Jadi muhkamat itu jelas redaksinya di dalam Al-Quran atau hadis, kemudian jelas prakteknya, artinya sudah dipraktekkan. Jadi hukumnya sudah jelas menutup aurat dan batasan aurat itu semuanya para ulama itu tidak berbeda pendapat, tidak berbeda pendapat. Nah kemudian sudah dipraktekkan. Jadi ketika sholat menutup auratnya seperti apa, itu sudah masyhur banget gitu ya. Bahkan para ulama mazhab itu tidak ada yang berbeda pendapat tentang wajibnya menutup aurat ketika sholat kan. Ya sehingga definisi aurat itu juga sudah jelas. Ya, ya, tapi ya balik lagi tadi hawa nafsu, kepentingan, Baik, ya macam-macam itu yang kadang-kadang yang menjadi baik. kemudian dia mencari pembenaran, pembenaran-pembenaran atau kemudian dia potong-potong dalil itu, kemudian buat kesimpulan yang menyimpang dari yang sebenarnya. Dan zaman hidup Rasul pun ada. Jadi bukti waktu mau perang Tabuk ada sekelompok orang-orang munafik sengaja bikin masjid dia, bikin masjid. Tapi dia isinya tadi mentakwilkan ayat-ayat Al-Quran tidak sesuai dengan seharusnya. Kemudian mereka menghalang-halangi orang mau berangkat jihad, perang Tabuk. Begitu pulang dari perang Tabuk, Rasulullah membakar masjid itu, Masjid Diron namanya. Masjid yang memang dibuat oleh orang-orang munafik untuk menyimpangkan makna ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan kepentingan mereka. Jadi dan orang-orang dulu dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, sekarang juga banyak anak buahnya yang penampilannya seperti Muslim yang taat, tetapi hatinya sebenarnya tidak mengimani, tidak meyakini. Bahkan dia cari alasan-alasan atau bahkan kemudian dia tidak suka dengan ajaran Islam. Ya, tidak suka dengan ajaran Islam. Jadi dan itu yang itu banyak terjadi sekarang.
baik. Bahkan ketika orang membenci misalnya Israel pun ada mengatasnamakan ormas Islam datang ke sana. Ketika yang non-Muslim pun benci kepada Israel, dia malah mencintai Israel. Ada juga. Itu mirip-mirip dulu orang munafik zaman zaman hidup Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak aneh lah gitu ya. Yang seperti itu nggak aneh. Saya pikir kan kalau fatwa ini kan dikait-kaitkan dengan pemerintahan ya, dengan Mm-mm. pemerintahan. Jadi Mm-mm. ada orang-orang tertentu yang merasa bahwa fatwa ini adalah menguatkan sesuatu ya sehingga secara itu pun dia akan ikut gitu loh. Iya, iya. Pikiran saya ya. Ya fungsi fatwa itu gitu udah. Jadi sebenarnya untuk orang-orang awam ada ada tokoh-tokoh maksudnya orang yang paham ilmu, orang paham itu namanya ulama ya, alim, kemudian dia merekomendasikan. Jadi dia tidak Hmm, beristihad tapi dalilnya sudah apa hukum syar'inya udah ada, tapi begitu ini dikomparasi sama dia mana yang paling kuat itu yang difatwakan, itu yang direkomendasikan. baik. Sehingga kemudian orang-orang awam itu tidak perlu harus mengkaji sendiri tapi sudah cukup melaksanakan fatwa. Fatwa itu sendiri adalah hukum syara. Jadi Ya, hukum syara ya, hukum syara yang dipilih oleh para ulama, yang para muftinya ya, orang-orang yang berfatwa. oke. Terbayang nggak Ustadz ya MUI itu bisa memfatwakan bahwa semua instansi atau perusahaan itu harus mau menerima orang yang berkerudung gitu. Tapi dalam dalam versi fatwa ya. Karena Iya. saya sendiri saya pernah share di grup ya, Hmm. dapatkan apa ya saya sebutlah tokoh kenamaan lah ya yang Hmm. itu memang orang-orangnya tidak dibolehkan menggunakan hijab gitu loh. Hmm. Hmm. Ya. Jadi karena mungkin si si perusahaannya merasa nggak ada yang dia langgar gitu loh. Iya. Secara kenegaraan ya, secara Iya. kenegaraan begitu dan menurut saya kan secara kenegaraan yang bisa kita giring untuk apa ya memberikan memberikan pengaturan ke perusahaan tersebut adalah lewat fatwa gitu loh dalam Iya. pikiran saya. Sebenarnya gini harusnya bukan Bagaimana bukan tuh Ustadz fatwa. yang masih ada sampai hari ini termasuk kemarin Jadi kasus Medistra itu. sebenarnya gini ya, Hmm. gini udah. Jadi itu kan negeri Muslim ya, mayoritas Muslim. Mestinya bukan bukan hanya fatwa, itu harus aturan pemerintah, aturan negara. Itu dia, itu Iya, dia. harusnya kan. Tapi kan sekarang kan justru sebaliknya sekarang ini yang menyimpang dari syariat Islam itu justru yang didorong. Sekularisasi itu di mana-mana sekarang itu. Bahkan tadi orang yang katanya orang apa BPIP gitu ya. Apa itu apa Pancasila ya. Bahkan saya masih hafal tuh. Sila pertama itu salah sebutinnya adalah memberikan kebebasan kepada pemeluk agama untuk melaksanakan syariat ajaran agamanya. Itu batu dari Putri Pancasila sila pertama ya. Tapi orang yang pakai mau pasti berat doang gitu. Pakai kerudung kemudian suruh dicopot. Itu apakah tindakan itu justru bertentangan dengan Pancasila kalau mereka mengatakan Pancasilais kan ya? Artinya misalnya di negeri yang mayoritas muslim itu justru harusnya negara membuat aturan yang untuk agar seluruh umat muslim ini menjalankan syariatnya kan gitu harusnya ya. Kan poinnya dulu di Patang Tubuh kan ingat ya pasal-pasal ada pasal 29 ya. Negara berdasarkan ketuhanan ya, baik ketuhanan kemudian diwajibkan menjalankan syariat bagi para pemeluknya dan seterusnya itu pasal ayat-ayatnya kan. Saya nggak tahu itu atau di amandemen gitu. Kalau di amandemen ini udah kacau balau. Karena eh, sebenarnya bagi orang Muslim itu eh, kalau kaitan dengan kewajiban individu difasilitasi oleh negara atau tidak, ya dia sudah terikat. Jadi konsekuensi dari keimanannya dia akan melaksanakan itu. Jadi sholat itu mau dilarang, mau diperintahkan ataupun ada aturannya macam-macam, Ya, ya tetap melekat bagi bagi seorang Muslim. Demikian pula pakaian, makanan, jadi akhlak dan seterusnya gitu. Nah, mestinya otomatis tahu ya negara ini tahu mayoritas muslim mestinya justru memfasilitasi, baik. melindungi, memberi jaminan dan seterusnya. Tapi sekarang kan nggak seperti itu. Karena sekarang ini negeri kita ini tidak sedang baik-baik saja, dikendalikan oleh para oligarki yang punya uang. Yang punya uang, ya, sementara rakyat ini justru ditelantarkan. Dia akan bahkan untuk yang dia kewajiban sendiri pribadi pun ternyata sulit ya. Kan sebenarnya mencari pekerjaan, pencegahan ya, itu harusnya kan negara memberikan fasilitas itu.
Jadi sekarang kerjaan pun tergantung pemilik perusahaan. Yang pemilik perusahaannya kebetulan non Muslim. Dan orang non Muslim memang nggak suka kalau Muslim menunjukkan identitasnya. Akhirnya kemudian mereka tidak terlindungi oleh negara. Jadi hak-hak asasinya dilanggar. Dan mereka mengatakan bahwa negara tidak mau intervensi, nggak mau ikut-ikutan dan seterusnya. Kan ini masalah buruh dan majikannya misalnya. Kan nggak kayak gitu harusnya. Ya buat apa kita punya negara kalau seandainya tidak dilindungi hak-hak kita kan sebenarnya. Tapi itulah yang terjadi. Jadi kita ini mayoritas tapi sepertinya rasanya rasa minoritas kan gitu ya. Betul Kita Ustadz. yang mayoritas justru merasa mayoritas kan gitu. Kebalikannya. Oke Ustadz, Ya, dari saya kira cukup siap, ya. siap. Baik, terima kasih Mudah-mudahan Ustadz masih ada yang bertanya. Silakan atas host. 3 pertanyaannya dan penjelasannya juga meningkatkan pemahaman. Baik, saya masih ingat tadi ada chatan dari Mas Iwan Setiawan tentang keluarga Sakinah. Oh, salah, bukan. Tentang bentuk jilbab sekarang ada yang seperti gamis tapi ada juga yang potongan. Bagaimana dengan Iya, jadi sebenarnya jilbab itu atau gamis itu sebenarnya kan bentuknya udah ada. Jadi buk jadi memang satu 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 benda ya. Maksudnya jilbab itu satu satu potong gitu maksudnya. Jadi bukan dua potong. eh, Walaupun ini termasuk yang hilafiyah, dia hilafiyah. Jadi apakah jadi jilbab itu pakaian kurung yang satu bentuk gitu, itu bukan dua benda, bukan pakaian dalam atas bawah gitu ya, atau atas bawah tapi tidak transparan, tidak bentuk tubuh gitu ya. Ini termasuk yang kalau hari ini termasuk yang hilafiyah. Walaupun yang paling kuat ya dulu ya istri Rasul kemudian istri orang para sahabat itu pakai jilbab itu seperti mantel. Jadi pakaian luar memang yang dia dipakai ketika mau keluar rumah. Jadi jilbab itu pakaian ketika dipakai mau keluar rumah. Kalau di dalam rumah tidak harus pakai jilbab. Tapi kalau pakai jilbab boleh gitu. Tapi di dalam rumah itu kalau ada yang bukan mahram, bukan suami, bukan mahram, maka cukup menutup aurat, tidak membentuk tubuh dan tidak transparan. Mau bentuknya misalnya tentang dua potong gitu ya, mihnah ya. Jadi atasan bawahan, kemudian ada satu potong bisa kayak daster gitu ya, tapi tidak membentuk tubuh, tidak transparan, nggak apa-apa kalau di dalam rumah. Yang penting nutup aurat kalau ada yang bukan mahram ya aja. Tapi kalau keluar rumah harus pakai jilbab. Itu hanya pakaian rangkap seperti mantel itu satu satu bentuk atau satu benda gitu. Jadi bukan potongan. Yang potongan itu yang mihnah gitu. Tapi kalau seandainya ada yang berbeda pendapat, tetap kita mengatakan itu ro'yul islami, pendapat islami juga. Jangan kemudian, oh itu enggak kayak gitu, enggak sah, enggak juga. Karena ada yang berpendapat, jilbab itu yang penting pakaian yang bisa menutupi seluruh tubuh sampai ke aspal, maksudnya sampai ke bawah ya, sampai ke kaki gitu ya. Itu walaupun mungkin dua potong, ada pakaian atas sampai pakaian bawahnya. Dan itu tebal gitu. Tapi ada yang berpendapat, ya, dan itu yang paling kuat sebenarnya yang satu potong gitu langsung. Jadi memang itu memang pakaian ketika mau keluar rumah gitu. Yang disebut sekarang oleh kita disebut gamis. Dan sekarang tuh gamisnya juga kan beda ya. Orang Arab gamisnya warnanya hitam gitu ya, hitam. Juga plus cadarnya gitu. Kalau di kita ya ada yang batik, oh macam-macam gitu ya, berwarna-warni. Nggak apa-apa. boleh aja ya Ustadz, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Dulu kenapa misalnya para sahabat, istri-istri para sahabat nggak ada yang Ya pakai warna. batik warna garmennya belum ada. Dulu itu bisa punya kain itu udah luar biasa kan gitu ya. Ya. Jadi kita kalau memahami dalil itu harus flashback dulu ya. Ketika turunnya hadis ini seperti apa gitu. Ya seperti apa kondisinya. Makanya seperti misalnya contoh kalau hujan itu boleh boleh rusuh sholat jamak gitu ya. Ya, kita harus lihat itu ketika Rasul ngomong seperti itu terjadi di Madinah dan masjid yang Masjidnya dimaksud becek itu adalah Ustadz ya. Masjid Nabawi. Masjid Nabawi pada saat itu belum pakai tehel, belum kemudian pakai atap gitu. Jadi kalau Becek. hujan nggak bisa sholat di situ. Nah, tapi kalau kemudian kita terapkan dalil itu di masjid yang ada yang biasa kita sholat, nggak ada masalah gitu. Jadi nggak tepat jadinya kan. Demikian pula misalnya kalau ingin seperti yang dipakai oleh istri Rasul ya, ya dulu jangan berbagai macam keterbatasan. Yang penting memang tadi fungsinya tidak tidak transparan, tidak bentuk tubuh gitu. Walau alam bisawab. Jadi kayak kita dengan
jilbab ini ya intinya adalah pakaian luar yang tebal, tidak transparan, tidak menutup tubuh. Dan itu ada juga rangkapan ya. Di dalamnya ada mihnah, ada pakaian dalamnya gitu ya. Jadi tidak langsung juga pakai gamis, tapi gamisnya warnanya putih sampai kemudian underwearnya kelihatan. Pas mau sholat Id, waduh. Terus dia di barisan depan, di belakangnya para laki-laki, kan gawat. Dan kemudian desek-desekan karena mau sholatnya di lapangan. Bisa terjadi seperti itu kan? Hmm. Pakainya gamis, tapi gamisnya gamis putih yang masih Terus kelihatan pandang. tuh, Pandang. tembus pandang. Nah, ini kan jadi masalah. Apalagi kemudian karena yang sangat tipis, kemudian kena angin. Waduh, udah deh. Atau kena cahaya matahari berlawanan. Ini pengalaman suka lihat Terbayang-bayang. seperti itu. Jangan jangan Karena terlalu dibayang-bayangkan ini. nah, maksudnya kena matahari jadi kan ada Nah, iya, bayang-bayang Ustaz ya. iya, ada bayang-bayang. Oke. Baik Ustadz, Kang Jadi, Iwan, sudah cukup ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan atau ada yang ditanyakan lagi. Juga teman-teman yang lain, masih adakah yang ditanyakan? Atau Ustadz, izin bertanya Ustadz, tadi kan terkait baik laki-laki atau perempuan, gitu. Artinya kalau kita sesama laki-laki Muslim gitu Ustadz ya, itu juga ada hmm, batasannya. Kalau nggak salah tadi Ustadz sudah sempat bahas juga gitu. iya, Perempuan sesama iya. perempuan Muslim, kemudian laki-laki sesama laki-laki Muslim itu juga tetap ini. Jadi Sebaiknya bagaimana Ustaz? Jadi kalau wanita dengan kan gini, kalau wanita itu ada gradingnya ya. Jadi auratnya ada aurat yang apa dengan suami itu tanpa ada batas, dengan Ya, mahram itu aurat-aurat ringannya ya. boleh kelihatan. Kalau dengan ajnabi sama sekali kecuali wajah dan telapak tangan. Itu kalau tapi kalau laki-laki ya dimanapun kapan kecuali dengan istrinya doang gitu ya. Itu harus tutup semua auratnya. Jadi dari pusar sampai lutut Oh, termasuk juga dengan para laki-laki. Nah, wanita itu seperti dengan mahram. Jadi tetap aja wanita dengan wanita juga tidak boleh kemudian dia pakai pakaian dalam doang misalnya nggak boleh. Jadi hmm. posisi wanita itu dengan wanita lain juga tetap harus menutup aurat beratnya. Boleh Hmm. terlihat aurat ringannya. Jadi boleh pakai Oh, boleh daster terlihat dengan kalau itu. ya. Hmm. Tapi tidak boleh tadi Terus, Pak. sama dengan mahram kan dengan mahram juga nggak boleh. Ibu-ibu kan dengan mantunya dengan anaknya udah pakai transparan gitu. Jadi nggak boleh, tetap harus tertutup, tidak apa, hanya tempat melekat perhiasan saja yang boleh kelihatan. Itu Hmm. yang berdasarkan Al-Quran tadi surat An-Nur ayat 32 ya, ayat 31 ya maksudnya 31. Itu terkait dengan di hadapan mahram itu boleh terlihat apa yang tempat melekat perhiasan, tempat melekat perhiasan. Termasuk juga dengan nisaihinna dan para wanita ya. Itu juga yang sama dengan di hadapan para mahram. Jadi tidak boleh terbuka apalagi mandi bareng gitu ya. Hmm. Mandi bareng jadi kalau ini kan ada bisa mandi bareng tuh di kolam renang ya para wanita karena kan dengan wanita juga gitu ya. Tapi ya tadi sangat ketat kemudian atau tadi terbuka ada pahanya macam nggak boleh. Tetap aja Hmm. pahanya harus ditutup walaupun itu sesama perempuan atau itu kolam renang untuk perempuan. Jadi tetap harus tertutup aurat-aurat beratnya ya. Aurat beratnya. Intinya kalau di hadapan dengan mahram. Kalau Baik. ibu-ibu di sini udah biasa kan ya udah tahu lah. Kan aturan di PB juga gitu dulu. Di asrama. Kalau yang sesama muslimah gitu. Ada Baik yang Ustaz. ditanya kalau dengan yang non muslimah gimana gitu. Ya, Oh ya, jadi Muslim. wanita wanita dengan wanita itu disebutkan nisaihinna maksudnya muslimah atau non muslimah. Itu sama ya dengan wanita ya. Jadi boleh terlihat aurat ringannya, tidak boleh terlihat aurat beratnya. Jadi Sama tidak dengan harus pakai nutup gitu. tidak pakai itu Itu ya, tidak berarti tidak mesti walaupun pakai kita nutup seluruh aurat karena menutup wanita non seluruh Muslim. ya seluruh tubuh kecuali wajah dan perawan itu di hadapan ajnabi jadi laki-laki yang bukan suami bukan mahram. Tapi kalau kalau wanita dengan wanita baik muslimah atau non muslimah itu posisinya sama dengan mahram. Jadi boleh terlihat aurat ringan tempat melekat perhiasan.
Baik, Sudah Ustadz. cukup kayaknya udah tinggal. Ya, Ustadz udah 2125. Alhamdulillah Jadi 22 minggu depan orang. bahas Ya, tentang sakinah mawaddah warahmah ya. iya Ustadz sesuai permintaan Mas Iwan Iya, insya Setiawan. Allah. Ya, Pra, ya, pra Samara Alhamdulillah. katanya. insya Allah ya. Wajib datang Mas Iwan. Ya, ini dia pesenan ya. Pesenan betul. Tapi Ini harus tanya buat dulu sama Uda, setuju nggak membahas itu? Baik, keluarga sama. teman Baik sekalian, ya, Ustadz alhamdulillah. silakan ditutup. Alhamdulillah ya sampai akhir ini 23 orang ya. Ya, Walau mudah-mudahan kita ya saya juga tahu ini ada yang berpasangan juga sebenarnya ya. Jadi sebenarnya bukan hanya 23 ya, ada mungkin 25 atau 26, ada 27 ya. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita dan kita amin. menyambut husnul khotimah. Jadi harus ada di benak kita ini kenapa kita istiqomah ngaji ya malam eh, Kamis ini. Kita ingin husnul khotimah. Karena husnul khotimah itu harus kita rencanakan. Nggak bisa kemudian kita apa ya terserah Allah lah gitu, nggak bisa. Karena eh, kita udah menjelang akhir-akhir ini ya. Kalau sudah usianya di atas 50 kan udah mulai menjelang akhir ya hidup kita, memang kita harus rencanakan. Dan salah satu perencanaan yang terbaik adalah membiasakan kebaikan, membiasakan berbuat baik. Ya mudah-mudahan kebaikan yang sudah kita rintis ini, ya ngaji ini, walaupun seminggu sekali, itu sebagai bentuk persiapan kita untuk agar Allah menakdirkan kita menjadi husnul khotimah. Artinya semakin Amin. kita semakin Amin. tahu, semakin paham, kemudian kita semakin taat, semakin ikhlas, semakin sabar gitu ya. Dan kita selalu kita saling menasehati dan saya sebagaimana yang sering kali ulang-ulang. Jadi walaupun saya pematerinya, tapi teman-teman boleh nambah, bahkan boleh mengkritisi, bahkan boleh membantah kalau saya ada yang salah gitu ya. Jadi apa itu yang kesepakatan dari awal ya. Jadi tidak selamanya itu juga pertanyaan tidak selamanya harus saya jawab. Bisa jadi teman-teman ada yang punya jawaban yang jauh lebih benar. Itu nggak ada masalah. Jadi kita ini saling saling melengkapi. Intinya kita harus selalu mempertahankan agar Allah menakdirkan kita menjadi orang yang husnul khotimah. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina karimina wa dhuhrina wa lana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma Amin. yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma hasil maqasidana. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Mangga wabarakatuh. semuanya. Terima Insya kasih Allah Ustadz. minggu Ya, depan kita silakan ketemu wabarakatuh. Ustadz. lagi. Atur nuhun sadayana Minggu ya depan dengan Assalamualaikum. tema Samara ya Ustadz ya. Ya, insya Baik, Amin. Amin. terima Alhamdulillah. kasih. Terima Akhir kasih, Mas, Bos. sampai ketemu minggu depan dengan tema keluarga Samara. Waduh. Ya, Amin, amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Kang Iwan pasti datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dia. Gung, piye kabarmu, Gung? Ape, Ape, Masya Allah. Salam buat ya, keluarga ya, Gung ya. sami-sami. Sampai ketemu minggu depan. Oke, sip. Amin. Izin live ya. Assalamualaikum. Izin Assalamualaikum live ya. warahmatullahi Yo, wabarakatuh. semuanya. Ini aku, Waalaikumsalam. semua aku enggak. Oh, Jody. Salam ke Mas Igun. Oh, iya, siap. Ya. Assalamualaikum.